Selamat sore. Kami mahasiswa-mahasiswa muda pada kesempatan ini akan memberikan pandangan kami tentang sebuah arti sesungguhnya daripada kekuasaan dalam kaitannya dengan tindakan korupsi. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah surat kecil yang isinya adalah pesan-pesan untuk orang-orang yang berkuasa, untuk orang-orang yang punya jabatan. Dalam surat ini kami melihat dari dua segi yang berbeda. Saya sebagai orang daripada disiplin ilmu yang berbeda, dan saudara Vanessa sebagai mahasiswa dari disiplin ilmu yang berbeda. Kami akan coba merangkai penjelasan kami ini dengan membacakan sebuah surat kecil ini. Semoga surat ini menarik untuk disaksikan, menarik untuk membuat orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang membaca turut sadar bahwa sebenarnya kekuasaan itu cenderung sekali untuk adanya tindakan korupsi. Ketika orang yang berkuasa, dia lebih cenderung untuk melakukan tindakan korupsi. Dan ketika kekuasaan itu absolut, maka 100% ada tindakan korupsi di dalamnya. Di luar sana kami tidak tahu pandangan saudara-saudara, teman-teman, seperti apa tentang korupsi dan kekuasaan, tapi ini adalah pandangan kami, orang-orang dari ilmu pendidikan dan sosiologi. Mungkin saya yang duluan atau saudara Vanessa? Oke, baik. Kami orang pendidikan punya pendapat lain soal kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sebuah sistem yang menjadi contoh dan sebagai pendidik untuk publik. Orang yang punya kekuasaan atau jabatan tertentu adalah mereka yang dididik dengan baik, dengan tekun. Mereka yang bekerja keras untuk mencapai jabatan atau kekuasaan tersebut. Seringkali dalam pandangan masyarakat luas, kekuasaan atau orang yang memegang kekuasaan itu selalu dianggap bahwa dia yang paling pintar, dia yang paling mengerti, dan dia yang punya integritas untuk mampu melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidangnya. Kalau orang sosiologi bagaimana? Kami dari orang sosiologi menganggap bahwa kekuasaan itu adalah sebuah barang titipan yang dititip oleh rakyat. Orang yang berkuasa atau punya jabatan tertentu dalam sebuah struktur, baik itu di bidang pemerintahan maupun non-pemerintahan, punya jabatan karena yang pertama, punya kemampuan yang lebih di bidang itu. Yang kedua, punya kualifikasi pendidikan yang punya kaitannya dengan jabatan. Dan yang ketiga, karena punya dasar hukum yang jelas. Berikut kami akan bacakan sebuah surat kecil untuk mengingatkan teman-teman semua, untuk mengingatkan mungkin orang-orang yang berkuasa bahwa sesungguhnya kekuasaan yang saudara pegang, kekuasaan yang saudara dapatkan, kami anggap sebagai berikut dalam surat kami ini. Untuk para penguasa atau orang yang punya jabatan, kekuasaan itu didapat lewat pendidikan yang panjang. Kekuasaan itu didapat lewat kerja keras, hasil dari pengetahuan yang didapat selama pendidikan. Kekuasaan yang dimiliki adalah titipan sementara dari rakyat. Salah. Yang ini? Ya. Oh, sebentar katanya. Oke, kita ulang ya. Surat untuk para penguasa atau orang-orang yang punya jabatan. Kekuasaan itu didapat lewat pendidikan yang panjang. Kekuasaan itu didapat lewat kerja keras, hasil daripada pengetahuan yang didapat selama pendidikan.
Yang namanya punya jabatan atau kekuasaan berarti punya wewenang dan hak khusus untuk mengatur, membuat keputusan, ataupun memberi perintah. Orang yang punya kekuasaan atau yang punya jabatan dianggap sebagai orang yang terdidik, orang yang terpelajar, orang yang punya moral yang baik, punya kemampuan berpikir di atas rata-rata. Pertanyaannya, apakah saudara termasuk dalam kategori orang seperti itu? Kekuasaan yang dimiliki adalah titipan sementara dari rakyat, jadi perlu dijaga, tidak boleh karena berkuasa kemudian ada kemudahan untuk golongan tertentu, apalagi korupsi. Kekuasaan bisa membuat orang menjadi buta hati, itu karena dia nyaman dengan keadaan di sekelilingnya. Kekuasaan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Penguasa harus menjadi pendidik bagi warganya, bagi masyarakatnya. Penguasa harus menjadi contoh bagi rakyatnya. Penguasa dipercayakan banyak tanggung jawab oleh masyarakatnya. Masyarakat percaya bahwa penguasa seharusnya bertindak dengan hati dan akal. Kekuasaan itu bukan punya keluarga atau sahabat, kenalan, dan kolega. Kekuasaan itu milik rakyat. Semakin besar kekuasaan seseorang, godaan untuk korupsi semakin tinggi. Orang yang berkuasa dan melakukan korupsi adalah orang yang tumpul pendidikan hati nuraninya. Penguasa yang melakukan korupsi adalah seorang pintar yang kurang terdidik moralnya. Orang yang berkuasa cenderung untuk korupsi karena punya alat untuk bertindak. Penguasa yang melakukan korupsi adalah mereka yang cerdas, namun lemah hati nurani dan lemah moralnya. Mereka berpikir demi keuntungan pribadi. Mereka mengecewakan kepercayaan masyarakat, melaksanakan segala tindakan sesuai dengan tahu dan maunya sendiri. Itu bukan penguasa yang baik. Orang-orang seperti itu tidak cocok dan tidak bisa dipertahankan menjadi seseorang yang berkuasa. Orang yang berkuasa perlu taat hukum, sehat hati dan pikirannya agar terbebas dari penyakit korupsi. Penguasa perlu sadar bahwa keinginan terbesar dalam hatinya adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang yang menjadikan dia sebagai penguasa, yaitu rakyat. Kami sebagai masyarakat menganggap bahwa para penguasa kami punya sesuatu yang lebih daripada kami, punya kemampuan yang kami tidak miliki, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang-bidang yang lain. Tapi kami percaya bahwa para penguasa selalu punya hati nurani sama dengan apa yang kami miliki, karena itu merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga surat kecil dari kami mampu untuk menjadi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang positif bagi kita semua. Sekian, selamat sore.